Annyeonghaseyo. Hai gengs. Kaget kan lu semua. Katanya seru heboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut intro dulu intro. Yeah. Hai gengs, annyeonghaseyo. Oke gengs, kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya, coba siapin dulu Indominya seperti biasa. Doain gue jadi brand ambassador Indomie ya gengs. Sampai belibet gue ngomong. Doain gue semoga jadi brand ambassador Indomie. Kali aja ya kan, kita ngomong dulu ya kan gengs. BTW gengs, sebelum kita lanjutin ya gengs ya. Jadi nih, kenapa kita lanjutin ke materi partikel? Karena di Instagram itu teman-teman banyak banget yang udah jago. Karena kan aku sering banget nih bikin kuis-kuis gitu. Kita tuker-tuker pikiran lah di Instagram sama teman-teman gitu. Dan teman-teman tuh sekarang banyak banget yang kemajuannya pesat-pesat banget, lihat deh. Keren-keren banget ya. Di TikTok juga sama kan, aku sering nge-share kosakata juga kan. Dan teman-teman tuh di sana juga banyak banget yang makin kayak jago dan makin seru-seruan bareng gitu sama aku. Aku sendiri juga sampai kayak kaget tuh. Wow, ternyata kalian tuh pinter-pinter banget, gak ngerti. Sumpah lebih pinter, sumpah pinter banget, gak bohong. Ya Allah, sumpah. Jadi akhirnya aku melanjutkan ke materi selanjutnya karena memang sudah waktunya. Jadi gengs, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita kan udah 1 bulan nih gak ketemu ya kan gengs. Oh ya, buat teman-teman yang belum cek Instagram dan YouTube aku, jangan lupa cek Instagram, YouTube, TikTok gue. Apaan sih lo Nat? Lanjut. Jadi kalau teman-teman ada yang belum lihat Instagram dan TikTok aku, bisa cek Instagram dan TikTok aku karena di sana kita sering sharing sama-sama dan tuker-tuker bahasa sama-sama, susun kalimat sama-sama. Jadi kalau ada teman-teman yang mau cek, boleh cek. Oke, gengs. Nah, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, aku balik lagi ke topik sebelumnya. Siapin cemilan, siapin Indominya. Udah 1 bulan ketemu, sebelum gak ketemu nih, udah punya gebetan belum lu? Aduh, kayaknya pandemik makin susah nih mau nyari gebetan ya. Sama gue juga. Lanjut. Oke, kita lanjut ya gengs. Kita lanjut ke partikel objek. Nah, buat teman-teman sebelum kita lanjutin, coba buka catatan Hanggelnya supaya nggak bingung membedain mana yang huruf konsonan, mana yang huruf vokal, oke? Jadi buat teman-teman pastiin banget kalau misalkan lagi belajar bahasa Korea itu punya catatan Hangul. Catatan Hangul bisa ada di highlight aku juga yang Hey judulnya kalau teman-teman mau lihat, atau teman-teman bisa cari di Google juga banyak. Di situ teman-teman bisa tahu mana yang huruf konsonan, mana yang huruf vokal, oke? Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi belajar bahasa Korea ini tuh, yang partikel ini tuh gampang banget. Seperti yang teman-teman tahu, di sini kan ada partikel topik. Aku udah pernah ngebahas tentang partikel topik dan partikel subjek. Itu partikel yang berat, tapi teman-teman banyak banget yang bisa. Jadi menurut aku partikel objek ini mah gampang lah teman-teman. Partikel subjek sama partikel topik aja udah hatam, apalagi partikel objek. Aku bisa ngomong gini karena di kuis-kuis aku teman-teman tuh udah banyak banget yang mahir, bahkan udah sampai bisa jelasin kenapa itu pakai partikel subjek, kenapa itu pakai partikel topik. Jadi menurut aku teman-teman udah bisa katam gitu. Jadi untuk partikel objek ini aduh gampang nih, lebih gampang daripada partikel topik daripada partikel subjek. Ini gampang banget. Seperti yang kita tahu, kalau dalam bahasa Korea, dia kan punya huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, sama dengan ini, partikel objek itu juga punya aturan. Kalau misalkan kosakata tersebut akhirannya itu huruf vokal, maka teman-teman pakainya yang rel. Oke, rel. Huruf vokal itu apa aja sih? Huruf vokal itu biasanya A gitu, itu huruf vokal. Terus coba bisa dilihat lah di catatannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu sama huruf vokal, itu pakainya yang rel. Kalau misalkan teman-teman ketemu sama yang akhirannya kosakatanya itu akhirannya huruf konsonan, maka teman-teman pakainya yang rel, beda ya. Kalau rel itu vokal, kalau konsonan itu pakainya yang Sampai sini oke ya, gengs. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi, gengs, seperti judulnya ya kan, partikel objek, partikel objek. Jadi dia dipakai untuk menjelaskan objek. Kalau di dalam bahasa Indonesia, seperti kita tahu, objek itu kan kayak lemari, bangku, itu objek ya kan gengs ya. Nah, misalkan apel atau makanan itu objek ya kan gengs ya. Nah, sama di Korea juga sama. Jadi objek ini adalah apel, bangku, meja, kursi, kulkas, itu semua objek. Ya sama lah, seluruh dunia sama lah. Nadia lanjut. Ya jadi gitu ya gengs ya. Jadi partikel objek ini digunakan untuk menjelaskan kalau itu objek. Misalkan kamu mau ngomong ibu makan apel, 엄마는 사과를 먹어요. Sagwa itu apel ya kan. Dia pakai partikel objek karena dia objek gitu gengs. Simpelnya gampang kan, lucu kan. Ya jadi bener, dia si apel ini kan objek, jadinya dia pakai partikel objek. 사과를 먹어요. Terkadang nggak perlu pakai kalau misalkan mau ngomong
aku makan apel, teman-teman nggak perlu pakai aku. Misalkan kayak 저는 사과를 먹어요, nggak perlu pakai chonen juga nggak apa-apa, 사과를 먹어요. Atau misalkan teman-teman mau bilang apa ya, ya kayak gitulah. Pokoknya partikel objek itu digunakan untuk menjelaskan kalau dia adalah objek. Oke, gengs. Nah, sagwa itu kan akhirannya huruf vokal kan, wa, sagwa, wa. Dia huruf vokal Korea, makanya dia pakainya yang rel. 사과를 먹어요 gitu. 사과를 먹어요. Nah, sampai sini paham ya, gengs ya. Tapi aku punya fun fact. Nah, kalau di dalam bahasa Korea, mungkin teman-teman yang lagi belajar bahasa Korea, misalkan lagi nonton drama atau dengerin lagu, tiba-tiba misalkan ada kata-kata, misalkan teman gitu ya, 친구를 만나요. Sering dengar gak tuh? 친구를 만나요. 친구, teman kan orang, bukan objek. Kok pakai partikel objek? Kok bingung pasti gitu. Ya kan teman-teman kayak, emang dia benda. Oke, gengs, ini aku jelasin ya, gengs ya. Jadi kenapa si cinggunya ini, temennya ini pakai partikel objek? Bukan karena dia benda, gengs, tolong. Bukan karena dia benda, tapi karena predikatnya. Seperti teman-teman yang udah tahu dan udah pernah lihat YouTube aku, atau kalau yang belum lihat bisa lihat dulu. Di dalam susunan kalimat Korea itu kan susunannya kalau ada dua kan, kalau nggak ketop, ketop kan, subjek, keterangan objek predikat, atau keterangan subjek objek predikat, ya kan. Which is objek dan predikat itu selalu jadi titik tumpu. Apa sih yang mau diomongin sama orang ini gitu kan? Nah, di sini misalkan aku bilang kan, 저는 친구를 만나요 gitu kan. Nadia 씨가 친구를 만나요. Di sini Nadia 씨가 친구를 만나요. 친구 adalah teman, bertemu dengan temannya. Pembicaraannya di sini yang mau dibicarakan adalah kalau si Nadia bertemu, ya kan? Bertemu. Yang mau dilakukan sama Nadia itu adalah bertemu. Manayo. Karena predikatnya bertemu, maka pertanyaannya, siapa yang mau ditemuin sama Nadia? Temennya, ya kan? Temennya. Karena susunan kalimat Korea subjek, objek, predikat, maka temennya pakai rel gitu. Jadi, gengs, dalam bahasa Korea, kalau seperti yang kamu tahu susunannya subjek, objek, predikat. Di situ kamu bisa tahu predikatnya adalah bertemu. Siapa yang mau ditemuin? Temennya. Temennya berarti susunan yang setelah subjek, objek berarti kan. Berarti si temennya jadi objek. Makanya si temennya pakai partikel objek. Sampai sini paham ya, gengs? Kalau nggak paham, ngapain ya? Kalau nggak paham makan Indominya biar nggak loading gitu kayak. Biar nggak gitu. Oke, gengs? Siap ya, contoh lainnya biar nggak bingung ya. Contoh misalkan kamu mau bilang oke, kita lanjut ya. Kesel banget gue, teman gue nelpon. Kesel banget sumpah. Kemarin gue nggak punya mic, ke distract sama nyokap gue cuci piring. Ini gue udah punya mic, ke distract sama teman gue nelpon. Gue kesel banget dah sumpah. Oke, kita lanjut ya, gengs ya. Jadi misalkan teman-teman mau ngomong, aku belajar bahasa Korea. Aku dalam bahasa Korea itu cho. Di sini dia pakai nen karena dia adalah topik pembicaraannya. Kalau teman-teman ada yang belum lihat konten aku sebelumnya dan gak ngerti, coba lihat konten aku dulu ya. Kenapa dia pakai nen? 저는 bahasa Korea itu 한국어를 공부하세요. 공부하세요 itu adalah belajar. Oke, gengs, belajar. Jadi di sini pertanyaannya kan, aku mau belajar. Aku lagi mau belajar. Belajar apa nih? Belajar bahasa Korea, 한국어, ya kan? Bahasa Korea itu kan 한국어. Gak mungkin banget si Koreanya ini pakai partikel tempat kan? Partikel tempat tuh ada partikel e dan eso. Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Gak mungkin kan dia pakai partikel tempat. Kalian kan bukan mau pergi ke Korea, tapi kalian lagi mau jelasin kalau kamu lagi belajar bahasa Korea, ya kan? Jadi belajar bahasa Koreanya itu jadi objeknya. Ingat-ingat susunan kalimatnya SOP, subjek, objek, predikat, ya kan? Setelah subjek ada objek, ada predikat. Predikatnya di sini adalah 공부하세요. 공부하세요nya ini adalah predikat. Belajar adalah predikatnya. Apa yang dipelajarin? Bahasa Korea. Berarti bahasa Koreanya jadi objek, maka dia pakai partikel objek. Jadinya belajar bahasa Korea itu adalah 한국어를 공부하세요. Gitu, gengs. Gampang kan, gengs? Pokoknya gitu. Jadi
Sebenarnya partikel ini memang diutamakan untuk menegaskan sebuah pokoknya pada intinya kamu pakai partikel objek untuk menegaskan satu kalimat. Satu kalimat ada objeknya, berarti dia pakai partikel objek di situ. Jadi gengs, partikel objek ini dan rel ini diingat-ingat. Pokoknya kalau konsonan itu pakainya yang kalau dia akhirannya itu vokal maka pakai yang rel. Gitu ya gengs. Dia dipakai untuk menjelaskan suatu objek. Atau dalam satu susunan kalimat kamu bisa lihat predikatnya. Tujuan predikatnya tuh apa? Nah, di situ kamu lihat predikatnya berarti yang mendukung, yang menjelaskan si predikat itu, yang membantu menjelaskan. Kayak misalkan tadi belajar, apa yang dipelajarin ya? Kamu cari apa yang dipelajarin? Oh, yang dipelajarin bahasa Korea. Berarti bahasa Korea kan jadi objeknya. Nah, berarti si bahasa Korea pakai partikel objek. Gitu ya gengs ya. Tapi buat teman-teman di awal pasti rada susah nemuin kalimat-kalimatnya. Jadi memang butuh latihan yang banyak. Sering-sering ketemu kalimat, sering-sering baca buku, sering-sering nonton drama. Itu sangat membantu karena aku juga masih melakukannya dan aku juga masih belajar. Jadi kalau menurut aku kalau ditanya, jadi gimana dong Kak taunya mana yang harus pakai partikel objek sama enggak? Sering-sering baca buku. Jadi kamu tahu mana sih yang membantu si predikat, mana sih yang sebenarnya ini membantu menjelaskan apa yang dijelaskan sama si predikat. Di situ berarti dia adalah objeknya. Oke, gengs, simpelnya kayak gitu. Gampang ya, gengs ya. Jadi kita bakal lanjut di konten-konten selanjutnya dan membahas tentang partikel tempat tujuan atau SO. Tapi untuk sebelumnya kita sampai di partikel ini dulu dan kita bakal sering latihan di Instagram aku. Kita akan sering berjumpa di kuis-kuis aku. Jadi buat teman-teman, kita bisa belajar sama-sama dan ngupdate kosakata dan susunan kalimat Korea kita di Instagram aku. Kalau teman-teman mau, aku juga sambil belajar. Kita bakal susun kalimat sama-sama dan coba lebih terbiasa untuk melihat oh ini objek, ini subjek, ini predikat gitu. Jadi kita bakal coba sering ketemu di Instagram dan di TikTok aku. Jadi buat teman-teman boleh cek Instagram aku yang ini dan juga boleh cek TikTok aku yang ini. Oke, gengs, semangat buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Buru-buru banget sih lo. Enggak, gengs. Jadi nih, gengs, ada yang lupa. Jadi aku mau minta tolong. Coba dong, gengs, bantu aku buat nyusun. Misalkan aku mau bilang pelajar membaca buku. Pelajar dalam bahasa Korea itu haksengi. Buku dalam bahasa Korea itu cek. Membaca itu ilsemnita. Oke, gengs, coba kasih tahu aku partikel objeknya ada di mana. Oke, gengs, semangat buat semuanya. Udah gampang banget kan? Pasti ngerti deh harus jawabnya gimana. Semangat buat semuanya. Jangan lupa cek Instagram aku dan juga TikTok aku di sini. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, gengs, murah hati lah ya kan, gengs. Gue doain semoga banyak pahala, banyak rezeki. Dan terima kasih buat teman-teman yang dari kemarin juga udah komen. Aku senang banget. Coba komen di bawah kalian mau bikin konten apa lagi, atau mungkin ada partikel yang kalian bingung. Mungkin aku bisa bantu kasih tahu gimana cara aku belajarnya. Oke, gengs, kita sama-sama belajar. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga banyak rezeki dan banyak jodohnya juga. Banyak jodoh, mudah jodoh ya. Satu aja belum tentu bisa, lo mau berdua. Lanjut. Oke, gengs, semangat buat semuanya. Selamat berlibur, happy quarantine, dan semangat buat teman-teman yang lagi bekerja. Oke, see you on the next video. Bye bye.